Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nur Imamah. Di sini saya akan menjelaskan tentang telaah materi akidah akhlak yang mana dimulai dari kelas 7 yaitu bab 1 sampai dengan bab 5. Di sini saya pertama akan bahas tentang bab 1 yang mana di dalam akidah akhlak dari kompetensi inti dulu. Yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, terus disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberdayaannya. Nah, terus memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan keingintahuannya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata, mencoba mengelola dan menyajikan dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, yaitu seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lainnya yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, untuk kompetensi dasar yaitu yang pertama 1.1 yang mana yaitu menghayati kebenaran akidah Islam sebagai dasar berpikir, bertindak, dan bersikap. Untuk 2.1 yaitu mengamalkan perilaku jujur dan istiqomah sebagai implementasi dari meyakini akidah Islam. Terus yang 3.1 yaitu memahami dasar tujuan, bukti atau dalil akidah Islam dan manfaat mempelajarinya. Terus 4.1 yaitu mengomunikasikan dasar tujuan atau bukti akidah Islam dalam bentuk peta konsep atau media lainnya. Nah, terus indikator pencapaian kompetensi ada yang pertama di 4.1.1 yang mana isinya yaitu menghayati kebenaran akidah Islam sebagai dasar berpikir dan bersikap. Terus lanjut di 2.1.1 itu mengamalkan perilaku jujur dan istiqomah sebagai implementasi akidah Islam. Lanjut di 3.1.1 yang mana menjelaskan tentang akidah Islam. Terus 3.1.2 itu menunjukkan dalil tentang akidah Islam. Terus 3.1.4 itu menyebutkan tujuan akidah Islam. Terus 4.1.1 itu menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Terus untuk materi pembelajarannya yang pertama yaitu tentang pengertian akidah Islam. Terus yang kedua ada dasar-dasar akidah Islam. Yang ketiga itu ada tujuan tentang mempelajari akidah Islam. Yang keempat ada tentang pengertian iman, Islam, dan ihsan. Terus yang kelima yaitu hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Lanjut bab yang kedua yaitu pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Yang mana yang pertama yaitu kita bahas tentang kompetensi dasar. Di 1.2 itu menjelaskan tentang menerima pembenaran sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah. Terus 2.2 itu menjalankan sikap percaya diri sebagai implementasi beriman kepada sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah. Terus di 3.2 itu menganalisis sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah beserta dalil nakli dan aklinya. Terus di 4.2 itu mengomunikasikan sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah itu beserta artinya. Sedangkan di indikator pencapaian kompetensinya itu 1.2.1 itu
menerima kebenaran sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz Allah. Terus 2.2.1 itu menjalankan sifat percaya diri sebagaimana implementasi beriman kepada sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz Allah. Terus 3.2.1 itu menjelaskan pengertian sifat wajib Allah yang mana nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Terus di 3.2.2 itu menyebutkan sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah dan ma'ani dan maknawiyah. Terus di 3.2.3 itu mengidentifikasi sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Terus 3.2.4 itu menjelaskan pengertian sifat mustahil bagi Allah yang nafsiyah, salbiyah, dan ma'nawiyah. Terus yang 3.2.5 menyebutkan sifat mustahil Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Yang 3.2.6 mengidentifikasi sifat mustahil Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Terus 3.2.7 itu menjelaskan tentang sifat jaiz Allah. Terus 3.2.8 menyebutkan sifat jaiz Allah, menentukan dalil tentang sifat wajib mustahil yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah, serta sifat jaiz Allah. Terus 4.2.1 itu mengomunikasikan sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah. Untuk materi pembelajaran yang pertama yaitu ada pengertian sifat-sifat wajib Allah, terus sifat mustahil dan jaiz bagi Allah. Sifat Allah ada 3, yaitu ada 3 wajib, mustahil, dan jaiz. Ketiganya ini wajib diketahui dan diyakini oleh seorang muslim. Adapun sifat wajib bagi Allah dikelompokkan menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah, yaitu sifat yang menegaskan adanya Allah. Terus sedangkan sifat salbiyah yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sifat yang tidak layak bagi Allah. Sedangkan sifat ma'ani yaitu merupakan sifat wajib Allah yang mana juga dimiliki oleh makhluk. Terus sifat maknawiyah yaitu sifat yang tetap ada pada zatnya Allah. Terus pengertian sifat mustahil bagi Allah yaitu sifat yang tidak layak bersandar pada zatnya Allah. Pengertian sifat jaiz ini bagi Allah adalah sifat yang menunjukkan kebebasan Allah untuk melakukan sesuatu. Bukti atau dalil kebenaran sifat Allah. Bukti atau dalil sifat jaiz Allah, terus ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah, percaya dan yakin adanya Allah serta menjauhkan diri dari paham-paham yang anti Tuhan, mempercayai bahwa Allah Maha Pencipta adalah Maha Azali, sudah ada sebelum adanya sesuatu apapun. Meyakini bahwa segala sesuatu itu yang bernama makhluk pasti binasa kecuali zat Allah yang kekal. Terus percaya bahwa Allah berbeda dengan semua makhluk, senantiasa hidup bergantung pada kekuasaan dan kehendak Allah. Tidak berbuat musyrik. Terus itu aja untuk bab 3, lanjut bab 4. Bab 4 itu ada adab sholat dan dzikir. Pertama ada kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yang pertama di 1.4 itu tentang menghayati adab sholat dan dzikir sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Untuk 2.4 itu mengamalkan perilaku patuh dan disiplin sebagai implementasi adab sholat dan dzikir. 3.4 itu menerapkan adab dan fadilah sholat dan dzikir, istighfar seperti sholat dan la ilaha illallah itu. Terus 4.4 itu mempraktikkan adab sholat dan dzikir.
Untuk indikator pencapaian kompetensi itu 3.4.1 itu menjelaskan tentang pengertian adab sholat dan dzikir. 3.4.2 itu mengidentifikasikan dalil tentang adab sholat dan dzikir. Terus 3.4.3 itu menjelaskan tentang adab sholat dan dzikir. Di 3.4.4 itu menunjukkan hikmah perilaku orang yang melakukan adab sholat dan zikir yang benar dan baik. Terus di 4.4.1 itu mempraktikkan adab sholat dan zikir. Untuk materi pembahasannya yaitu tentang adab sholat, yang mana menjelaskan tentang adab sholat itu adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Sehat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah. Nah, akan tetapi di sana banyak orang yang kurang bisa menikmati ibadah sholat. Hal ini bisa disebabkan beberapa hal, diantaranya adalah karena ia menganggap sholat hanyalah rutinitas belaka. Terus sehingga sholatnya tidak berdampak apa-apa dalam kehidupannya. Padahal Allah berfirman bahwa dengan sholat yang khusyuk maka seorang akan bisa terhindar dari perbuatan kekejian dan kemungkaran. Sehingga di antara masalah bangsa ini adalah orang yang sholat tetapi sebagai mereka yang melakukan korupsi, nauzubillah. Lalu kita perlu bertanya, ada apa dengan sholatnya? Bagaimanakah sholatnya? Itu yang dibahas di bab 4. Lanjut yang terakhir yaitu bab 5. Bab 5 di sini menjelaskan tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kompetensi dasarnya yang pertama 1.5 itu menghayati kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Yang terus 2.5 itu menunjukkan sikap kasih sayang dan tawadhu sebagai implementasi kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. 3.5 itu menganalisis kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Terus terakhir di 4.5 menyajikan hasil analisis sifat-sifat keteladanan Nabi Sulaiman. Untuk indikator pencapaian kompetensi itu 1.1.5 itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2.1.5 itu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Terus 3.1.5 itu menjelaskan kisah Nabi Sulaiman dan umatnya. Terus 3.2.5 menyebutkan teladan Nabi Sulaiman. Terus 3.3.5 menjelaskan tentang kisah umat Nabi Sulaiman. Terus 3.4.5 itu menyebutkan kejadian luar biasa pada kisah Nabi Sulaiman dan umatnya. 4.1.5 membaca kisah keteladanan Nabi Sulaiman dan umatnya. Terus 4.2.5 menulis teladan Nabi Sulaiman. 4.3.5 itu mempresentasikan kisah teladan Nabi Sulaiman dan umatnya. Materi pembahasannya itu keteladanan Nabi Sulaiman, yang mana Nabi Sulaiman bin Daud adalah satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah sehingga bisa memahami bahasa binatang. Dia bisa bicara dengan burung hudhud dan juga boleh memahami bahasa semut. Dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 18-26 adalah contoh dari sebagian ayat yang menceritakan akan keistimewaan Nabi Sulaiman yang sangat kaya raya ini.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.